wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarh Ibn Aqil Al-Alfiyat Ibn Malik rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk di pembahasan law, itu pasal yang belum disebutkan. Qala Ibnu Malik rahimahullahu taala, faslun law, pasal tentang law. Qala, beliau berkata di bait 709, law harfu syartin fi mudiyin wa yakil ilauhu mustaqbalan lakin kubil. Law itu huruf syarat di madi, jarang dia masuk ke mustakbal, akan tetapi diterima. Jarang dia masuk pada mustakbal, akan tetapi diterima. Ini tentang law, dan kita juga sudah bahas di pembahasan dulu kitab Al-Qawaid Al-I'rab. Kata beliau, law tusta'malu isti'malain. Qala Ibn Aqil, law itu digunakan dalam dua penggunaan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, antakuna masdariyah. Law itu bisa huruf masdar. Wa alamatuha sihhatu wuqu'i an mauqi'ah. Ciri-cirinya dia harf masdar, bisa an menggantikan tempatnya. Nah, waditu law qama Zaid ay qiyamahu. Ta'wil ke mana? Ke masdar. Wa qad sabaqa dzikruha fi babil mausul. Dan telah lewat penyebutannya dalam bab apa? Al-mausul. Itu law yang pertama, law masdariyah. Asal yang kedua, antakuna syartiyah. Law ini bisa syartiyah, dan ini yang dibahas di sini. Wala yaliha ghaliban illa madin ma'na, dan tidak terletak setelahnya kebanyakannya kecuali madi maknanya. Walihada qala al-musannif law harfu syartin fi mudi. Oleh karena itu penulis bilang law ini huruf syarat pada madi. Wa dzalika nahu qaulika, demikian itu contoh ucapan antum. Demikian itu adalah contoh ucapan antum, law qama Zaidun lakumtu. Law qama Zaidun lakumtu. Ini bentuk penggunaannya law, huruf syarat. Jika Zaid berdiri, saya akan berdiri. Ya, ini bermakna in. Bermakna in. Wa fassara Sibawai bi anna harfun lima kana sayaqa li wuqu'i ghairihi. Ditafsirkan oleh Sibawai, dia huruf terhadap apa yang akan terjadi karena terjadi selainnya, yaitu bisa dikatakan harfu wujud li wujud. Iya, karena adanya berdiri Zaid, maka saya akan berdiri. Wa fassaraha ghairuhu, sementara selainnya, yaitu selain Sibawai menafsirkan bi anna harfu imtina limtina. Kebalikannya, dia harfu imtina limtina. Karena kalau Zaid tidak berdiri, saya tidak akan berdiri. Paham maksudnya? Paham kan? Kalau tadi adanya Zaid berdiri, saya berdiri dalam contoh ini. Kalau ini Zaid tidak berdiri, maka saya tidak berdiri. Itu harfu imtina limtina. Wahadil ibaratul akhirah hiyal masyhur. Ibarat yang terakhir ini, inilah yang masyhur. Harfu imtina limtina. Wal aula al asah, wal ula al asah. Tapi yang pertama itu lebih sahih, yaitu ibaratnya siapa? Sibawai. Yaitu sayaqa li wuqu'i ghairi, akan terjadi kalau selainnya terjadi. Artinya pemahaman kebalikannya, kalau tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Sama sebenarnya ujungnya, tapi ibarat yang pertama itu lebih. Wa qad yaqa ba'daha wa huwa ma huwa mustaqbil wa ma huwa mustaqbalun al makna. Kadang terjadi setelahnya apa yang mustaqbal maknanya. Kan tadi kan dia penggunaannya pada apa? Mati. Tapi kadang digunakan pada yang mustaqbal. Wa ilaihi asyara biqaulihi wa yakillu ila uha mustaqbal. Jarang dia masuk kepada mustaqbal. Wa minhu qaulu ta'ala wal yakhshal ladzi
Wal yakhshal ladina law tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah orang-orang yang hendaklah takut orang-orang yang kalau mereka meninggalkan setelah mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang menakutkan atas mereka. Ini kan lau. Maknanya apa ini? Mustakbal akan. Kalau mereka nanti akan meninggalkan keluarga-keluarga yang lemah. Paham kan? Berarti terjadinya lau digunakan untuk hal yang akan terjadi. Wa qauluhu, dan perkataan juga penyair, walau anna lailal akhiliyata sallamat alayya waduni jandalun wa sufa'ihu la sallamtu taslimal bashasati au zaqa ilaiha sodan min janibil qabri suha. Di sini dikatakan lau anna laila, kalau seandainya nanti Laila, paham kan? Iya. Yang al-akhiliyah memberikan salam kepadaku, maka la salam tu, saya akan bersalam kepadanya. Dipahamkan? Saya akan memberikan salam kepadanya. Ini takbirnya apa ini? Penggunaannya akan. Penggunaannya akan. Iya. Kita tidak menyinggung makna syairnya. Kan dia di sini akan berikan salam, kalau Laila memberikan apa? Salam. Kita cuma maknanya. Kalau Laila memberikan salam, dia akan. Jadi penggunaannya itu setelah. Bukan bermakna madi, bukan yang telah lewat. Tapi yang baru akan terjadi. Ini penggunaan lau. Pada dasarnya untuk mudi, tapi bisa untuk yang akan terjadi. Tapi yakillu, takbirnya Ibnu Malik. Wahya fil ikhtisasi bil fi'li kain, lakinna law anna biha qad taktarin. Masya Allah. Dia itu lau fil ikhtisasi bil fi'li. Dia dalam penggunaannya khusus untuk fi'il. Kain seperti in. Sama dengan apa? In. Tapi lakin akan tetapi lau anna bihat qad taktarin. Lau qad taktarin biha anna. Kadang dia bergandengan dengan apa? Anna. Artinya pada dasarnya lau masuk pada fi'il, tapi kadang masuk pada apa? Anna. Lau anna. Paham kan? Kadang dia bergandengan dengan anna. Berarti anna fi'il atau huruf? Huruf. Temannya inna. Yakni kata Ibn Aqil yaitu anna lau syartiyah taktasu bil fi'il. Lau syartiyah ini biasa khusus untuk fi'il. Fala tadkhulu ala ism kama anna in asyartiyah kadzalik. Sebagaimana in syartiyah seperti itu. Lakin tadkhulu lau ala anna wasmaha. Akan tetapi lau ini masuk pada anna wasmiha dan isimnya, wa khobariha dan khobarnya. Nah contoh lau anna zaidan qaimun lakumtu. Lihat, lau anna zaidun qaimun, lau anna zaidan qaimun lakumtu. Masuk pada anna dan isim serta khobarnya. Waktu lipapiha wal halatu hadhi, dan diperselisihkan padanya dalam keadaan seperti ini. Akilah hiya baqiyah ala ikhtisasiha. Ada yang mengatakan dia tetap di atas kekhususannya terhadap isfi'il. Wa anna wa ma dakhalat alaihi. Sementara anna dan apa yang dia masuki fi maudhi raf'in fa'il bi fi'ilin mahdhuf. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Jadi ada fi'il setelah lau dihilangkan. Wa takdir lau sabata anna zaidan qaimun lakumtu. Paham kan? Ini takdirnya. Jadi tetap sama dengan dalam ayat itu in ahadun minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu. Kan ditakdirkan ada apa? Fi'il yang hilang. Iya. Itu katanya. Yaitu takdirnya lau thabata qiyamu zaidin. Wakila zalat alil ikhtisas. Tapi ada juga mengatakan sudah hilang dari pengkhususannya kalau masuk pada anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi maudhi'i raf'in mubtada. Dan anna dan apa yang dimasuki atasnya itu mubtada.
Wal khabar mahdhuf, khabarnya dihilangkan. Wa takdirnya law anna Zaidan qa'imun sabitun lakumtu. Ai law qiyamu Zaidin sabitun wa hadha madhhabu Sibawai. Kalau yang ini madhabnya apa? Sibawai. Hilang pengkhususannya karena sudah masuk pada apa? An. Ini yang diperselisihkan. Dan madhab Sibawai lebih ringan. Iya, madhab Sibawai lebih ringan. Itu dia dijadikan seperti Allah. Tahu Allah? Kan di Qaidul I'rab disebutkan dia bisa bermakna Allah. Al-istiftahiyah. Paham kan? Bisa. Kemudian kata beliau rahimahullah di bait terakhir tentang lau, wa in mudhari'un talaha surifa ilal mudiyyinahu law yafi kafa. Dan kalau dia masuk kepada mudhari maka diubah ke madhi maknanya. Contoh lau yafi kafa. Seandainya dia memenuhi maka dia akan memenuhinya. Itu telah berlalu. Maknanya mudhari di sini menjadi apa, madhi. Karena asal daripada lau memberikan makna apa? Mudhi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala qad sabaqa anna law hadhihi la yaliha fil ghalib illa ma kana madiyan fil ma'na. Telah lewat bahasanya lau ini tidak terletak setelahnya kecuali pada kebanyakannya apa yang madi maknanya. Wa dzakarahunna dan beliau sebutkan di sini annahu in waqa'a ba'daha mudhari. Kalau terletak setelahnya mudhari fa innaha tuqlabu ma'naha ilal mudhi, maka sungguh diubah maknanya ke madi. Kaqouli seperti perkataannya, rahbanu madyana walladhi ahidtuhum yabakuna ala hadaril adabi qu'uda law yasma'una kama sami'tu kalamaha kharru la li'izzata ruk'a kharru la'izzata ruk'a wasujuda. Syahid kita adalah bait yang kedua, law yasma'una, itu mudhari. Takdirnya maknanya law sami'u, kalau mereka mendengar. Itu yang telah berlalu. Paham kan? Itu takdirnya. Dia makna lafaz yang mudhari tapi maknanya apa? Mati. Wala budda li law hadhihi min jawab. Dan harus law ini punya jawaban. Wa jawabuha imma fi'lun madi atau mudhari manfi. Dan jawabannya apakah berupa fi'il madi atau fi'il mudhari yang ada penafiannya. Wa in kana jawabuha mutsbata, kalau jawabannya adalah mudhari yang musbat, fal aksar iktiranu bil lam, maka kebanyakannya dia digandengkan dengan lam. Ini faedah Masya Allah. Nah, lau qoma Zaidun la qoma Amr. Lihat. Ya. Kalau dia musbat, la qoma Amr ada lamnya. Wa yajuzu hadfuha, dan boleh katanya dihilangkan itu lamnya, lau qoma Zaidun qoma Amr. Paham ya? Boleh dihilangkan apa? Lamnya. Jelas harus ada jawabannya, itu dulu yang pertama. Harus ada jawabannya. Wa in kana manfian, kalau dia manfi, tadi kan musbat. Bilam, dengan lam, maka lam tashabahal lam, maka tidak ada lam. Dalam takdir tidak ada pula dalam lafaz. Fatakul law qama Zaidun lam yakum Amr. Tidak ada lamnya. Wa in nufiya bima, kalau dia dinafikan dengan ma, fal aksar tajarruduhu anil lam. Kalau nafinya bukan lam tapi dengan manafi, maka kebanyakannya dia kosong. Dibilang kebanyakan berarti kadang juga apa? Ada. Nah, law qama Zaidun ma qama Amr wa yajuzu qiranuha biha. I'tiranu bihi, dan boleh juga digandengkan dengannya. Nah, law qama Zaidun lama qama Amr. Lama qama Amr. Lama, bukan lamma, tapi lama qama Amr, kan lam di situ, lam tadi yang masuk. Selesai tentang law. Jadi law ini inti pembahasannya di 3 bait ini adalah dia khusus masuk pada fi'il madhi atau fi'il mudhari tapi maknanya apa? Madhi. Fi'il mudhari maknanya madhi. Terus tadi itu perhatikan i'rab yang disebutkan oleh Sibawai. Ya, harfun limakana sayaqa li wuqu'i ghairihi. Huruf terhadap apa yang akan terjadi karena terjadi selainnya. Itu dipilih oleh Sibawai dalam i'rabnya. Sekarang sisa lagi 3, amma, walaula, walauma. Amma, laula, dan lauma.
Ini tiga. Tiga ini beliau akan bahas dalam ya 4 atau 5 bait syair. Kata beliau, amma kamahma yaku min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Kata beliau rahimallahu taala, amma itu seperti mahma yaku min syai'in. Mahma yaku min syai'in. Iya. Amma ka mahma. Beliau bilang amma itu seperti mahma. Cuman mahma langsung beliau lanjutkan dengan contoh. Yaku majzum dengan mahma. Min syai'in fa. Fa kan setelahnya apa? Jawaban apa? Jawaban syaratnya. Iya. Hanya saja itu pada dasarnya di situ kan. Cuman di sini fa keterangan untuk setelahnya. Falitil watil wiha. Maka untuk kata yang diikutkan setelahnya, yaitu yang terletak setelah lafaz yang mengikutinya, karena litilwi pengikut, tilwiha setelahnya lagi wujuban ulifa, maka wajib mengikutinya. Kata yang terletak setelahnya itu wajib mengikutinya. Itu kalau diartikan secara bebas, dan fa wajib diikutkan pada lafaz yang terletak sesudah lafaz yang mengikutinya. Itu kalau bebasnya ini sebenarnya itu bait syair. Amma itu seperti mahma, dan fa wajib terletak setelahnya. Paham kan? Wa fa wajib ada pada kata yang ikut setelahnya, yaitu lafaz yang mengikutinya. Fa wajib diikutkan pada lafaz yang terletak sesudah lafaz yang mengikutinya. Litilwiha. Paham kan? Wa fa litilwiha wujuban. Dan fa wajib pada kata yang setelah-setelahnya. Maksudnya yang mengikutinya secara wajib. Dan fa wajib diikutkan pada lafaz yang terletak sesudah lafaz yang mengikutinya. Ini panjang kalau dibahasakan bait syair ini. Kata beliau, amma harfu tafsil. Amma huruf tafsil. Wa qa'ima maqama adat syarat, tapi dia menduduki tempatnya apa? Alat-alat apa? Syartiyah. Maka beliau bilang tadi kamahma. Seperti mahma, maksudnya dari alat-alat apa? Syartiyah. Iya. Walihada fasara Sibawai bimahma yakum min syai'. Oleh karena itu Sibawai menafsirkan mahma yakum min syai', sama dengan makna apa? Mahma. Apapun yang terjadi dari sesuatu itu. Wal madhkuru ba'daha jawab syarat. Maka yang disebutkan setelahnya adalah sebagai jawaban syarat. Falidzalika lazimatuhul fa. Oleh karena itu wajib ada fa-nya. Nah, contoh, amma Zaidun famuntolikun. Kenapa ada fa itu? Nah, Zaid itu tilwi namanya. Muntolikun apa? Tilwiha. Kan tadi dibilang kan? Litilwi tilwiha. Sudah paham berarti ini? Setelah dia itu ada. Setelah kata yang setelahnya. Wal aslu mahma yakum min syai'in fa Zaidun muntolikun. Itu maknanya. Terjemahnya panjang. Fa unibat amma manaba mahma yakum min syai'in. Maka amma menggantikan tempatnya mahma yakum min syai'in. Fasoro amma Zaid amma fa Zaidun muntolikun. Antum apa cetakannya? Gitu dulu pertama ya. Amma fa Zaidun muntolikun. Dari mana fa-nya itu? Dari mana fa-nya? Tadi asalnya. Kan asalnya apa tadi? Mahma yakun min syai'in, mahma yakun min syai'in, fa Zaidun muntolikun. Kemudian setelah itu amma fa Zaidun muntolikun. Jadi amma ini menggantikan kedudukan siapa? Mahma yakun min syai'. Summa akharat al-fa ilal khobar. Kemudian summa ukhiratil fa ilal khobar. Kemudian fa diakhirkan ke khobarnya. Mana khobarnya? Muntolik. Fasara amma Zaidun famuntolikun. Paham kan? Walihada qala wafa litilwiha wujuban ulifa. Dah? Sudah paham berarti? Fa itu wajib setelahnya lagi, yaitu pada khobarnya. Jawaban syaratnya. Iya. Ini yang disebutkan. Kemudian wahatmu bil fa qalla fi natrin idza
lam yaku qaulun ma'aha qad nubida. Ini berbicara lagi tentang fa. Penghilangan fa ini itu jarang pada nasr. Ya, jika penghilangan fa ini itu jarang dalam nasr. Tahu nasr ya? Dalam bukan syair. Itu sedikit penggunaannya. Dalam nasr dihilangkan. Ya. Terus idza lam yaku qaulun ma'aha qad nubida. Jika tidak ada ya lafaz qaul yang telah dihilangkan. Jika tidak ada lafaz qaul yang telah dihilangkan bersamanya, yang nubida, yang telah dibuang. Ya, yang telah dibuang. Ini terkait dengan fa. Penghilangannya asalnya selalu ada, tapi kadang juga apa? Dihilangkan. Qad sabaqa anna hadil fa multazamah ad-dzikr. Kan tadi belum bilang tilweha wujuban ulif. Telah lewat bahasanya fa ini wajib disebutkan, tapi waqad lihat. Jaa hatfuha fi syair. Kadang telah datang penghilangannya dalam syair. Nah, kaqouli seperti ucapannya, fa ammal qitalu la qitala ladaikum walakin nasairon fi iradil mawakibi. Mana dia? Fa ammal qitalu. Seharusnya apa? Kan ingat-ingat harus ada fa fil biha. Setelahnya itu amma ada isim, setelah isim harus ada fa. Pahamin? Seharusnya berarti apa jadinya? Fa ammal qitalu fala qitala ladaikum. Seharusnya begitu. Ai fala qitala, tapi dihilangkan apanya? Fa-nya. Wa hudifat fin natr aidon, dihilangkan itu belum bilang, dan dihilangkan juga dalam nasr juga bikathratin wa biqillatin. Kadang dengan kathro, kadang juga dengan apa? Qillah kalau di kalimat biasa. Fal kathratu inda hatfil qaul. Itu tadi. Karena belum tadi bilang hatfudil fa qalla fi nasr. Penghilangan fa itu sedikit dalam nasr, dalam kalimat biasa. Idza lam yakun qaulun ma'aha qad nubida. Jika kata qaul tidak dihilangkan darinya. Berarti kalau ada kata qaul hilang atau tidak? Itu pertanyaan kita. Paham kan? Jika kata qaulnya qad nubida ma'aha, telah dibuang bersamanya. Itu sedikit. Lihat kata bolo lanjutannya. Fal kathra inda hatfil qaul. Maka kebanyakannya dia ketika dihilangkan kata qaul ma'aha bersamanya. Karena belum tadi sedikit ketika tidak dihilangkan. Paham ini? Berarti pemahaman kebalikannya? Tak banyak ketika dihilangkan. Antum paham ini? Ucapan Ibnu Malik tadi. Dipahami kebalikannya oleh Ibnu Aqil di sini. Kaqouli azza wa jalla, seperti firman Allah Ta'ala, fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Lihat. Fa amma. Amma di sini pengganti dari apa tadi? Fa mahma yakun min syai'in. Iya, seharusnya lihat fa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ini kan ada ucapan yang dihilangkan. Fayuqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Dihilangkan kan? Dihilangkan kata apanya? Qaulnya. Qaul di sini tidak harus kata qaul, bisa qala yaqulu qaul. Maksudnya tasrifnya. Tasrifnya. Maka di sini dihilangkan juga siapa? Fa-nya. Dan ini kebanyakannya hilang. Wal qalil maka nabi khilafi, dan sedikit dihilangkan fa kalau menyelisihinya. Apa itu berarti? Kalau kata qaulnya apa? Kalau kata qaulnya ada. Kaqaulihi seperti ucapannya amma ba'du ma balu rijalin yastaritu nasyuruton laisa fi kitabillah. Ya, amma ba'du ma balu rijalin fayastaritu nasyuruton laisa fi kitabillah. Tidak ada fa. Hakada waqa fi sahih Bukhari. Demikianlah ada dalam sahih Bukhari. Ma bal. Seharusnya kan amma ba'du, setelah amma kan ada isim. Setelah isim itu biasanya bergandengan dengan apa?
fa, tapi belum bilang apa? Mabal. Seharusnya apa? Fa mabal, tapi dihilangkan. Bihatil fa. Wal aslu amma ba'du fa mabal rijal. Fa hudifatil fa, maka dihilangkan apa? Fa-nya. Tapi ini dianggap apa tadi? Dianggap sedikit. Iya, ini masalah fa. Jadi kesimpulannya kalau dalam bait kedua ini fa itu wajib ada, tapi kadang dihilangkan atau bisa dihilangkan dan dia kebanyakan ada dalam nasr. Dalam apa? Nasr, pada syair. Kebanyakan hilang pada syair. Iya, datang penghilangannya. Dan bisa dalam kalimat biasa, cuma dengan syarat kalau ada lafaz apa? Qaul. Kalau ada lafaz qaul. Itu tentang amma. Selesai. Dalam 2 bait syair itu. Sekarang laula wa lauma. Sama. Laula, lauma. 2 itu kan tadi 3. Laula wa lauma yalzamanil ibtida. Idam tinaan biwujudi aqada. Masya Allah. Laula dan lauma, yalzamanil ibtida, selalu berada di awal. Selalu berada di awal, maksudnya di awal kalimat. Idam tinaan biwujudin aqada. Ya, jika dia aqada datang dibawakan menunjukkan makna imtina. Ya, menunjukkan makna apa? Imtina. Apa makna imtina? Apa makna imtina? Yaitu imtina goirihi liwujudi, imtina'uhu liwujudi goirihi. Menunjukkan tidak adanya dia karena adanya yang lain. Ya, atau takbir di qadul i'rab harfu imtina liwujud. Huruf menunjukkan tidak ada karena ada. Iya. Seperti contoh di qadul i'rab, lau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, itu untuk lau, kami akan mengangkat dia. Artinya kalau tidak dikehendaki, maka tidak akan diangkat. Di buku sebelumnya. Kalau ini kebalikannya. Laula Zaid, laula antum di ayat. Laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan karena kalian, kami akan beriman. Artinya apa? Mereka tidak beriman karena ada kalian. Itu alasan mereka. Jadi tidak adanya karena ada. Paham ini? Harfum tinaihi liwujudi goirihi. Tidak adanya dia karena ada selainnya. Maka boleh bilang idam tinaan biwujud. Kalau dia bermakna harfum tina liwujud. Kalau laula tadi, kalau lau apa tadi? Harfum tina limtina. Paham bedanya? Kalau lau harfum tina limtina atau wujud li wujud. Kalau ini harfum tina liwujud. Lihat bedanya kalau Nabi begini. Lau ja'a Zaidun la ja'a Amr. Kalau Zaid datang, akan datang Amr. Berarti ada Zaid, ada Amr. Kalau Zaid tidak datang, tidak ada Amr. Berarti wujud li wujud, imtina limtina. Kalau ini imtina li wujud. Anak bilang begini, contoh biasa. Laula ja'a Zaid la ja'a Amr. Laula ja'a Zaid la ja'a Amr. Kalau Zaid tidak datang, akan datang Amr. Berarti Zaid datang enggak? Datang atau tidak? Laula ja'a Zaid la ja'a Amr. Zaid datang enggak? Datang. Amr tidak. Inilah bilang imtina, Amr tidak datang karena ada. Paham maksudnya? Itu bedanya antara lau sama apa? Laula. Jadi kalau lau imtina limtina. Kalau ini imtina lil wujud. Tidak ada setelahnya karena ada sebelumnya. Kalau tadi ada setelahnya karena ada sebelumnya. Tidak ada setelahnya kalau tidak ada sebelumnya. Kalau ini tidak ada setelahnya karena ada sebelumnya. Itu maknanya. Dia selalu di awal kalau seperti itu maknanya. Kata beliau,
Lilaula wa lauma isti'malan. Untuk laula dan lauma ma juga manafiyah sama dengan la. Paham ya? Laula dan sama apa? Lauma. Dua-duanya sama-sama apa? Nafi. Ahaduma ayakuna dalaina alam tina'i syai' li wujudi ghairihi. Ini yang dimaksud sini. Dia menunjukkan atas imtina'i syai', terhalanginya sesuatu itu kan ada selainnya. Wahul murad biqaulihi. Inilah yang diinginkan dengan ucapannya imtina' bi wujudi aqada. Dia menunjukkan imtina' karena ada didatangkan seperti itu. Wal zamani hina idinil ibtida'. Maka dia selalu ketika itu dia masuk di awal. Fala yadkhulun illa alal mubtada. Maka dia tidak masuk kecuali di atas apa? Mubtada. Wa yakunal khabar ba'dahu mahdhufan wujuban. Antum sudah lewat kan di qatur nada, juga lewat di mutammimah. Bahwasanya wajib dihilangkan khabar setelah kata apa? Laula. Paham kan? Sudah lewat kan pembahasan. Ini dia. Khabar setelahnya dihilangkan secara wajib. Wala budda lahu min jawab. Dan harus ada jawabannya. Fa in kana mutbatan qurina billami ghaliba. Ini pembahasan susunannya. Kalau dia mutbat biasanya digandengkan dengan lam kebanyakannya. Wa in kana manfiyan, kalau ada penafian ya bima tajarrada anha ghaliba. Kalau dia dinafikan dengan ma maka kosong darinya. Artinya kalau antum bilang laula biasanya itu ada la setelahnya. Maka di ayat itu laula antum lakunna mu'minin. Jadi kalau ada laula pakai la itu biasanya setelahnya ada apanya? La, lam, ada lamnya. Tapi kalau pakai ma biasanya tidak ada lamnya. Tidak ada lamnya. Wa in kana manfiyan, kalau dia manfi bilam dengan lam yaktarin biha, maka tidak digandengkan dengannya. Jadi ada lagi laulam. Laula, lauma, laulam. Paham gak ini? Nah, laula zaidun la akramtuka, lauma zaidun la akramtuka, lauma zaidun ma ja'az amr, walau ma zaidun lam yaji amr. Fa zaidun fi hadil muthul, maka zaid pada contoh-contoh ini wa nahwa dan semisalnya mubtada. Semua i'rabnya adalah siapa? Mubtada. Wa khabaruhu mahdhuf wujuban. Khabarnya mahdhuf secara wajib. Takdirnya laula zaidun maujudun wa qad sabaqa dzikru hadil mas'alah fi babil ibtida'. Telah lewat penyebutan masalah ini di bab apa? Mubtada. Yaitu tempat dihilangkan khabar secara wajib. Berikutnya lagi di bait 715. Wa bihi matahdidu miz wa halla alla ala auliyan hal fi'la. Masya Allah. Dengan keduanya, siapa itu? Laula dan lauma. Dengan keduanya, ya, laula dan lauma, at-tahdid. Dia bisa bermakna tahdid. Tahu tahdid? Apa makna tahdid? Meminta dengan penuh paksaan. Iya, miz. Bedakanlah. Ya. Dengan keduanya bermakna at-tahdid. Mid yaitu mayyiz. Wa halla wa ala. Sementara halla belum kasih langsung setelahnya juga. Halla ala Allah sama ala. Itu kalimat-kalimat ini juga bermakna juga meminta, bermakna tolak. Iya, halla, alla, ala. Iya. Wa auliyanha al-fi'la. Artinya belum atofkan tadi dengan keduanya, dengan halla juga tambah satu, berarti sudah berapa? 3. Wa alla 4. Wa ala. Semua bisa bermakna apa? At-tahdid. Dipahamkan? Bermakna at-tahdid. Walaupun sebenarnya ini kalau disamakan makna tolab birifkin wa tolab bi iz'aj. Kan ada telah lewat bersama kita kan. Kalau tolab bi tahdid, bi habdin itu pakai laula, halla. Kalau tolab birifkin ala. Apa tolab birifkin namanya yang telah lewat? Kan tolab bi iz'aj tahdid. Kalau birifkin ard.
Sudah lewat kan? Ini alat-alatnya. Intinya meminta dengan halus atau meminta dengan kasar. Wa ulian hal fi'ila. Biasanya setelah kata-kata ini adalah fi'il. Setelah kata-kata ini fi'il. Itu halla, ala, Allah. Paham? Kata-kata setelahnya adalah biasanya apa? Fi'il. Demikian pula setelah laula, lauma. Biasanya juga jatuh setelahnya apa? Fi'il. Iya. Kata beliau rahimallah asyara fi hadzal baiti ila al-istimal tsani. Beliau isyaratkan dalam bait ini penggunaan yang kedua. Li laula wa lauma, untuk laula dan lauma. Wa dalala ala tahdid. Kalau tadi kan makna yang pertama penunjukannya imtina lil wujud. Kalau ini bisa bermakna tahdid, bukan lagi imtina lil wujud. Iya, bukan lagi imtina lil wujud. Kalau tadi bedakan maknanya ya, dan beda juga masuknya. Kalau yang tadi bisa masuk pada isim, makanya selalu setelahnya adalah mubtada. Kalau ini setelahnya adalah apa? Fi'il. Itu ciri-cirinya nanti ya dalam kalimat. Kalau antum lihat setelahnya isim, oh maknanya apa? Imtina lil wujud. Kalau setelahnya fi'il, ini maknanya bermakna tahdid. Ya, makanya belum bilang tadi mid, bedakan dengan sebelumnya. Bedakan dengan sebelumnya. Iya. Kemudian kata beliau la yaktason hina idin bil fi'il. Dan ketika itu dia khusus untuk fi'il. Nah, laula darabta Zaidan. Perhatikan itu maknanya. Kenapa kamu tidak pukul Zaid? Walau ma qatal tabakron. Kenapa kamu tidak bunuh Bakar? Ini kejam juga contohnya. Tapi kan sekedar contoh saja. Iya. Fa in qasadta bihi at-taubih kana al-fi'lu madhiyan. Kalau antum inginkan dengannya at-taubih mencelanya, maka fi'ilnya mati. Wa in qasadta bihi al-has 'ala al-fi'il kana mustaqbalan. Kalau antum maksudkan supaya dia melakukan perbuatan itu, maka maknanya mustaqbal. Ini bedanya ya. Jadi tergantung nanti maksudnya apa. Kalau antum tadi laula darabta Zaidan memaksudkan adalah mencelanya, kenapa kamu pukul Zaid? Maka maknanya apa? Madi. Tapi kalau maknanya antum suruh dia pukul Zaid, berarti maknanya apa? Mustaqbal. Bimanzilati fi'il amr, sama dengan fi'il amr. Kaqaulika falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu ay liyanfiru. Katanya falaula, ini karena maknanya akan. Maknanya akan. Kenapa tidak ada sekelompok dari setiap kelompok dari mereka yang belajar? Yang belajar. Dan belum bilang wabakiyatu adawati tahdid hukmu hakadalik. Sisa alat tahdid sama seperti itu hukumnya. Apa sisanya tadi? Halla, alla, ala. Sama hukumnya. Atakul berarti maknanya bisa dua ya. Khusus masuk pada fi'il juga. Halla darabta Zaidan, alla fa'alta kada, wa ala mukhaffafah, diringankan. Ala biasa, ka alla musyaddadah. Dia seperti ala apa? Musyaddadah. Walaupun yang kita ambil sebelumnya juga ala bisa apa? Istiftah hiyah. Bisa hanya sekedar untuk apa? Membuka. Kemudian bait terakhir untuk pembahasan ini, wa qad yaliha ismun bi fi'lin mudmari ulqa au bidahirin muakhari. Ini masalah lain lagi. Artinya kalau dia bermakna tahdid kan tadi harus di setelahnya apa? Fi'il. Tapi kadang sini kata beliau qad, kadang yaliha ismun, kadang setelahnya ada isim bi fi'lin mudmar. Tapi ingat, kalau setelahnya ada isim dan maknanya bukan makna imtina li wujud ya, perhatikan baik-baik, maknanya bukan imtina li wujud, maka ada fi'il yang disembunyikan yang ulqa, yang dita'liq, yang digantung di dalamnya, disembunyikan. Au bidahirin muakhar, atau dengan fi'il yang ada, yang nampak tapi diakhirkan. Paham gak ini? Pokoknya kalau masuk untuk tahdid, intinya dia khusus pada apa? Fi'il. Tapi kalau antum lihat tidak ada, maka sudah mahdhuf. Paham kan? Atau itu yang diakhirkan. Kata wala qad sabaqa anna adawata at-tahdidi taqtassu bil fi'il. Telah lewat bahasanya alat tahdid itu khusus untuk fi'il. Fala tadkhulu 'alal ism, tidak masuk pada isim. Wa dzakara fi hadzal bab fi hadzal bait. Dan baru sebutkan dalam bait ini annahu qad yaqa ism. Bahasanya kadang
ada dia berupa isim ba'da setelahnya. Wa yakunu maf'ulan li fi'lin mudmar. Wa yakunu ma'mulan, afan. Dan dia menjadi ma'mul untuk fi'il yang dihilangkan. Au li fi'lin mu'akhkhar anil isim, atau fi'il yang diakhirkan dari isim. Fal awwal qawlihi, yang pertama seperti ucapan penyair, halat taqaddum wal qulubu sihahu. Lihat, fataqaddum marfu bi fi'lin mahdhuf. Lihat langsung ya, sama dengan di ayat itu. In, kan sama in kan? Wa in ahadun. Sama ya? Dia sama di sini juga. Halat taqaddum wal qulubu sihah. Fataqaddum marfu bi fi'lin mahdhuf wa taqdiru halla wujidat taqaddum. Wa mithlu qawluhu, dan semisal dengannya adalah perkataannya juga penyair. Ta'duna aqrani ba'afdala majdikum Bani Dautara laulal kammiyal muqanna'a. Mana dia? Laulal kammiyya. Setelahnya ada apa itu? Isim dah. Iya. Kata beliau fal kammiyya maf'ul bi fi'il mahdhuf. Makanya mansub. Wa takdir laula ta'uddunal kammiyal muqanna'a. Jadi ditakdirkan fi'il yang telah lewat. Wasani kaqaulihi, adapun yang kedua seperti ucapannya, maksudnya yang ma'mul padanya adalah fi'il yang setelahnya. Fi'il yang setelahnya, laula Zaidan darabtu. Siapa yang beramal pada Zaidan? Darabtu. Ya, kalau nanti ditambah hu pada darabtu, maka masuk dalam bab apa? Istighal. Fa Zaidan maf'ul darab. Maka Zaid maf'ulnya apa? Ya, darab. Kemudian berikutnya lagi, ini agak susah sedikit tapi perlu antum ketahui maksud penulis. Bait setelahnya ini adalah sebagai latihan. Diletakkan oleh para ulama nahwu untuk imtihan, sebagai ujian bagi para pelajar untuk menentukan apa i'rabnya ini kata. Jadi ini ujian ini. Al-ikhbar bil ladzi wal alif wal lam. Pengkhabaran dengan kata alladzi dan yang ada alnya. Yang ada alnya. Iya. Makila akhbir anhu bil ladzi khabar. Anil ladzi mubtada'an qablu istaqar. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Belum awali dengan itu, maksudnya dikatakan kepada pelajar. Akhbir anhu billadhi. Khabarkan tentang alladhi. Itu lafaz alladhi mubtada, setelahnya ada khabar. Anil ladhi mubtada qablu istaqar. Tentang alladhi yang sebagai mubtada yang telah tetap sebelumnya. Yang telah tetap sebelumnya. Fama siwahuma fawasithu sila. Iya. Dan apa yang selain keduanya, selain alladhi dan khabarnya, maka buatlah di tengah ada silahnya. Buatlah di tengah ada apa? Silahnya. A'iduha khalfa mu'ti takmilah. Masya Allah. Yang mana a'idnya menggantikan apa yang dijadikan sebagai penyempurna setelahnya. Sebagai penyempurna setelahnya. Sebentar kita perlu papan sedikit saja. Nahu alladhi darabtuhu Zaidun. Contoh alladhi darabtuhu Zaidun. Iya. Ini alladhi mubtada. Tambah alladhi mubtada. Iya, kan isim di awal kalimat. Zaidun khabar. Nah, ini mubtada. Ini Zaidun khabar. Di tengahnya ini apa? Sila. Di dalam sila itu aidnya tidak kembali kepada alladhi, ini hu. Tapi kembali yang menyempurnakan jumlahnya, Zaid. Hati-hati itu i'rabnya. Karena kadang orang kira ini hu aid. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Al-mausul. Enggak. Dia kembali kepada yang menyempurnakan jumlah. Yang menyempurnakan jumlah maksudnya siapa? Khabarnya. Jadi ini hu kembali ke Zaid.
Paham kan? Ke Zaid. Ini latihan dalam i'rab. Nahu alladhi darabtuhu Zaidun. Fadu darabtu Zaidan. Kana fadril ma'akhadah. Maka ini darabtu Zaidan itu aslinya. Kana fadri al ma'akhadah. Kana al ma'akhadah fadri. Itu asalnya, maka ketahuilah. Itu asalnya. Darabtu Zaidan. Itu asalnya. Paham kan? Kemudian karena sebelumnya ada alladzi darabtuhu, mengharuskan ada sila sama aib. Maka Zaid jadi apa? Khobar. Tidak jadi maf'ulun bih. Paham kan? Dicukupi oleh siapa? Hu. Paham kan? Dicukupi oleh hu. Hadal bab qala Ibnu Malik rahimahullah, hadal babu wada'ahu nahwiyyu limtihani talib. Bab ini diletakkan oleh ulama nahwu untuk menguji para pelajar. Karena sudah banyak sekali kita lewat. Wa tadribuhu kama wada'u babat tamrin fit tasrif lidzalik. Dan melatihnya sebagaimana mereka membuat bab latihan dalam tasrif untuk hal itu. Fa idza qila lak, kalau dikatakan kepada antum, akhbir anismin minal asma'i billadhi, mengkhabarkan tentang isim dari isim-isim dengan alladhi. Fadhahir hadzal lafaz annaka taj'alul ladhi khabara. Maka nampak dari lafaz ini antum jadikan alladhi sebagai khabar. Anil ismi an dzalikal isim, dari isim itu. Enggak, lakinal amru laisa kadzalik. Akan tapi perkaranya bukan seperti itu, bukan alladhi sebagai khabar, tapi alladhi sebagai apa? Mubtada. Ini namanya latihan. Mau ditipu-tipu antum sedikit. Jadi dhahir dari ucapan penulis, makila akhbir anhu billadhi. Khobarkan tentangnya dengan kata apa? Alladhi. Kadang si tolib memahami, berarti alladhi sebagai apa? Khobar. Bukan. Bukan. Ini namanya latihan ini. Latihan. Bal al-maj'ul khobaron huwa dzalikal isim. Bahkan yang dijadikan khobar itu isim itu. Sekarang ini ya. Saya kan Zaidun alladzi darabtuhu. Kalau pemula akan buat seperti itu. Kan dia bilang, jadikan alladzi sebagai khobar. Bukan. Kalau alladzi sebagai khobar, kalimatnya Zaidun alladzi darabtuhu. Pas juga kan? Tapi yang dimaukan oleh penulis di sini bukan itu. Yang dijadikan sebagai khobar isim yang itu. Wal mukhbar anhu innama huwal ladzi. Yang dikhobarkan tentangnya yaitu mubtada, yaitu alladzi. Kama sata'rifuhu. Sebagaimana antum akan tahu. Ini agak sulit sedikit. Karena masalahnya untuk latihan diuji. Cuman kan kita alhamdulillah baca syarah. Kita tidak jadi latihan. Iya. Untuk menguji ini. Apa kalimatnya kalau penulis bilang seperti itu? Tapi kan alhamdulillah kita dijelaskan oleh Ibnu Aqil. Iya. Fakila, maka dikatakan innal ba'i billadhi bima'na an. Maka dikatakan ba pada kata alladhi, bi-nya itu bermakna apa? An. Faka'annahu qila, maka seakan-akan dikatakan akhbir anil ladhi. Khobarkan tentang alladhi. Itu maknanya, paham kan? Berarti alladhi sebagai apa? Khobarkan tentang alladhi. Berarti alladhi sebagai apa? Mubtada. Itu maksudnya. Perhatikan makna bi pada alladhi. Paham kan? Ya kalau makna bi bermakna dengan, berarti dia khobar. Tapi ini bermakna apa? An. Berarti dia bermakna mubtada. Wal maksudu annahu idza qila laka dzalika. Dan yang dimaksudkan bahasanya kalau dikatakan kepada kamu hal itu, faji'a billadhi ay waj'alhu mubtada. Datangkan alladhi, yaitu jadikanlah dia mubtada. Waj'al dzalikal ism khabara anil ladhi. Jadikan isim itu sebagai khabar dari alladhi. Wa khudil jumlatil lati kana fiha dzalikal ism fawasitha. Dan ambillah jumlah yang ada pada isim itu dan buat dia di tengah. Bainal ladhi wa baina khabari. Antara alladhi dan khabarnya. Wa huwa dzalikal ism, yaitu isim yang menjadi khabar. Waj'al jumlah silatal ladhi. Jadikanlah jumlah itu silanya alladhi. Waj'al al-aida, jadikan aidnya alal ladhi. Jadikan aid yang ke alladhi
al-mausul yang menjadi isim mausul domiron sebagai berupa domir taj'aluhu iwadun an dzalikal ismil ladzi sayyartahu khabar. Antum jadikan sebagai pengganti dari isim yang antum jadikan sebagai khabar. Antum paham ini? Paham ya? Ini yang ini. Jadi ini hu pada hakikatnya sebenarnya dia siapa? Aid kan? Aidnya untuk kembali ke mana? Alladzi. Tapi sekarang posisinya dia dari apa? Iwad. Pengganti dari mana? Zaid. Yang antum jadikan apa? Khabar. Kalau dia jadi mubtada, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Antum mau kembalikan ke alladzi atau kembalikan kepada siapa? Zaid. Ya kan? Tapi kalau di sini jadi apa? Kalau di Zaidnya di sini, maka hu aid tapi iwad dari Zaid. Karena yang antum pukul bukan alladzi, tapi antum pukul siapa? Zaid. Antum paham ini? Jelas kan? Jadi iwadnya untuk siapa? Zaid. Iwadnya Zaid. Ini alhamdulillah. Fa idza qila laka, kalau antum dikatakan kepada antum akhbir an Zaid min qaulika darabtu Zaidan fataqul alladzi darabtuhu Zaidan. Khabarkan tentang Zaid dari ucapanmu darabtu Zaidan, maka antum katakan alladzi darabtuhu Zaidun. Paham? Kan disuruh khabarkan tentang darabtu Zaidan, maka antum bilang apa? Yang saya pukul Zaid. Kan antum bilang, tidak bilang saya pukul Zaid, tapi yang saya pukul siapa? Zaid. Jadi antum katakan siapa yang kamu pukul? Antum bilang apa? Alladzi darabtuhu Zaidun. Paham ucapannya? Itu dia. Fa alladzi mubtada wa Zaidu khabaruhu wa darabtu silal ladzi. Darabtu silatul ladzi wal ha fi darabtuhu. Wal ha pada kata darabtuhu khalafa an Zaid. Khalafa artinya apa? Bisa antum baca khalpun sebagai apa? Iwadun. Ya, ha pada kata darabtuhu khalpun bisa juga bisa sebagai bermakna iwadun. An Zaid alladzi ja'altahu khabara. Iwad dari Zaid yang akan menjadikan sebagai khabar. Wahya aid alal ladzi. Inilah sebagai aid alal ladzi. Jadi domir di sini dua fungsinya. Sebagai aid sekaligus sebagai apa? Iwad. Sebagai aid sekaligus sebagai iwad. Ini yang belum katakan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah.